Para ikhwah dan asatidzah yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini di antara maghrib dan isya kita duduk bermajelis membahas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kitab kita ini, kitab Bahjatun Nadhirin, merupakan kitab yang mensyarah atau yang menjelaskan hadis-hadis yang terrangkum dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi. Dan jemaah sekalian, saya kembali mengingatkan bahwasanya kita ini di majelis ilmu, ya tentunya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perlu kita untuk bersabar, ya, di dalam menelaah dan mempelajari hadis-hadis Nabi. Ya, itu membutuhkan waktu memang panjang sehingga dibutuhkan kesabaran. Nah, ya, jemaah sekalian, ya kita ini sudah ya kira-kira hampir 3 tahun lah ya mengkaji kitab ini dari awal. Ya, kita baru berada di hadis ke-80. Nah, ya. Dan kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin ini memuat ya lebih dari 1000 hadis. Nah, ya. Jadi tentunya masih panjang ya perjalanan kita. Bab kita juga ini masih bab yang ke-7 ya dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Nah, ya. Dan tentunya ya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana keikhlasan kita di dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ya berusaha mengambil manfaat sebesar-besarnya dengan pertemuan-pertemuan kita seperti ini. Jadi jemaah sekalian, kalau kita baca dalam hadis ya Rasulullah mengatakan taman ya surga salah satunya adalah majelis taklim seperti ini, menjadi majelis ilmu ya. Dan Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannati fartaq, jika kalian ya lewat di taman surga maka singgahlah ya, mampir di taman surga tersebut. Ya, ketika ditanya wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ya taman surga, maka Rasul mengatakan hilaku dzikr, ya halaqah yang di situ di dalamnya ya kita saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya sekali lagi ya banyak hal yang dibutuhkan ya termasuk ya kesabaran ya, ibaratnya ikhlas sekalian, tempat-tempat kebaikan itu ya ada saja mungkin yang merasa terganggu ya dengan tempat-tempat tersebut ya. Bahkan ya kita sering mendengar orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah ya, yang tentunya kaum muslimin begitu rindu ke sana. Ada juga di sana yang merasa terganggu dengan ya kegiatan yang padat ya di Makkah Al-Mukarramah. Ya, penduduk yang ada di sekitar itu ya merasa terganggu. Begitu juga di kota Madinah. Ya. Seandainya ya mereka jujur dengan keimanan mereka, ya tentunya kaum muslimin ya seorang muslim itu selalu ya rindu kepada Baitullah. Ya. Tapi ada juga orang yang merasa terganggu. Ya. Jadi dengan ya kegiatan-kegiatan kita seperti ini mungkin ada yang
ya kurang senang, ya maka tentunya ya kita doakan semoga Allah mendapatkan hidayah, ya petunjuk, karena salah satu sebab ya petunjuk itu menghampiri kita adalah ketika ada di sekitar kita yang melakukan kebaikan, ya. Dan tentunya itulah keunggulan berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Sebagaimana kata Rasulullah, itu diibaratkan seperti berteman dengan penjual minyak wangi, ya. Kalau kita tidak bisa membeli darinya, minimal kita tentunya akan ya mendapatkan bau yang harum, ya, karena berada di sekitar ya orang tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan hadis kita di kitab Bahjatun Nadirin ini, ya kita sudah berada di hadis ke-80. Ya. Masih dalam babun fil yaqini wat tawakkul. Bab pembahasan tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabi, hadis ini hadis ke-6 dari bab ini, atau hadis ke-7 dari bab ini, dan hadis ke-80 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Umarah Al-Barra'i ibni Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu, ya, jadi rawi hadis kita ini adalah Abu Umarah Al-Barra ibnu Azib. Jadi seperti kebiasaan Imam An-Nawawi, kalau rawi hadis itu baru pertama kali meriwayatkan hadis, ya, di deretan-deretan hadis Rasulullah di kitab ini, maka beliau akan menyebutkan secara lengkap, ya, nama dan kunyah dari ya sahabat tersebut. Dan hadis kita malam ini, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini baru pertama kali, yaitu Abu Umarah. Ini kunyah beliau, Abu Umarah. Nama asli beliau adalah Al-Barra ibnu Azib, ya, radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul, wahai fulan, ya, jadi Rasulullah berkata kepada seseorang, wahai fulan, jika engkau hendak menuju tempat tidur, faqul, maka hendaklah engkau berkata, berdoa. Ya, jadi ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu. Ja'altuha munqadatan lak ta'iatan li hukmika radiyatan bi qada'ika wa qadrik. Ya, jadi penjelasan aslamtu nafsi ilaik, ya, saya menyerahkan diri saya kepadamu, ya, yaitu saya menjadikan diriku tunduk, ya, kepada perintahmu, ya, taat terhadap hukum-hukummu, dan ridha terhadap keputusanmu, baik itu ya takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi jemaah sekalian, ya, itulah makna aslamtu nafsi ilaik. Makanya Islam itu, ya, makna dari Islam adalah istislam, menyerahkan diri. Ya, jadi kalau dikatakan muslim adalah seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa wajjahtu wajhi ilaik, dan saya menghadapkan wajahku kepadamu. Penjelasannya di sini adalah, ya, aqbaltu 'alaika radiyan qani'a. Ya.
saya menghadap kepadamu dengan penuh keridhaan dan ketundukan. Jadi di sini ada faedah bahasa, Bapak sekalian. Jadi di sini Rasul mengatakan wajhi ilaik, saya menghadapkan wajahku kepada. Bukan berarti bahwasanya hanya wajah kita yang kita hadapkan, akan tetapi seluruh seluruh diri kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam ilmu balaghah zikrul khas yuradu bihil am. Menyebutkan zikrul ba'd yuradu bihil kul. Penyebutan sebagian namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi kadang ada beberapa anggota tubuh kita dijadikan sebagai mewakili keseluruhan tubuh kita. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga mungkin sering kita jadikan ibarat. Umpamanya ada seseorang yang kita cari-cari orangnya, kemudian kita mengatakan saya belum melihat batang hidungnya hari ini. Ini mungkin yang dimaksud adalah keseluruhan, bukan cuma hidungnya mungkin. Itu adalah kaidah bahasa. Dalam bahasa Arab juga disebutkan hal ini. Kadang seseorang diwakilkan oleh sebahagian anggota tubuhnya. Jadi diantaranya Rasul mengatakan raghiba amfu imri'in. Itu kalau kita terjemahkan sebenarnya adalah celaka batang hidung seseorang. Artinya bukan hanya hidungnya yang celaka. Karena ini doa untuk orang yang didoakan kebinasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghiba amfu imri'in adraka Ramadan tsumma salaka falam yughfar. Jadi biasa diterjemahkan dengan celaka seseorang yang mendapatkan Ramadan, kemudian dia keluar darinya dan dosanya belum diampuni. Jadi bukan cuma hidungnya yang dimaksud yang celaka, tetapi keseluruhan yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu tidak menjadikan dia dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena musim kebaikan itu ada pada bulan Ramadan. Kemudian ikhwas sekalian, wa fawwadtu amri ilaik. Tafwid, tafwid itu fawwada yufawwidu, tafwid artinya menyerahkan. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ketika sudah kehabisan usaha, artinya sudah segala usaha sudah dilakukan oleh Nabi Yakub untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam karena dipisahkan. Maka Nabi Yakub mengatakan wa fawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya di sini adalah tawakkaltu 'alaika fi jami'i syu'uni. Yaitu saya serahkan, bertawakal kepadamu di seluruh urusanku. Dan ini potongan doa ini jemaah sekalian yang menjadi keterkaitan dengan judul bab kita. Jadi Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini di bab fil yaqini wa tawakkul karena salah satu petikan doa ini adalah wa fawwadtu amri ilaik. Artinya diserahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik. Dan maknanya di sini adalah ittasamtu bika wa asnadtu nafsi ila hifdzika. Jadi secara terjemahan al-ja'a yulji'u artinya asnada yusnidu, menyandarkan. Jadi wa alja'tu dhahri ilaik, saya sandarkan dhahri. Dhahri seperti yang kita sebutkan tadi, kadang menyebutkan sebahagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Dhahar itu artinya pinggang.
Ya, jadi saya sandarkan pinggangku kepadamu. Ya. Artinya jemaah sekalian, ya bukan sekedar pinggang kita yang kita sandarkan kepada Allah, tetapi seluruh anggota tubuh kita. Ya. Jadi ini sekali lagi zikrul ba'd yuradu bihil kull. Ya. Artinya i'tasamtu bika, ya saya menyandarkan seluruh urusan-urusan ya kepada penjagaan. Jadi ini adalah ya juga dalam rangka bertawakal kepada Allah, karena kita yakin ya ketika diri kita yang menjaga urusan-urusan kita, maka itu tidak ya kita tidak akan sanggup ya. Tetapi kita serahkan semuanya, penjagaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbatan wa rahbatan ilaih. Ya. Maknanya di sini adalah qama'an fi thawabika wa khaufan min iqabik. Jadi raghbah dan rahbah jamaah sekalian, ya. Ini sebenarnya semuanya maknanya adalah rasa takut. Jadi seorang mukmin itu memiliki harusnya memiliki dua sifat ini, ya, sifat raghbah, ya, tama'an fi thawabik, yaitu berharap besar akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan rahbah artinya khaufan min iqabi, takut kepada ya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi bagi seorang mukmin al-khauf war raja, ya, rasa harap dan cemas itu ibarat dua sayap bagi seekor burung. Ya, jadi seorang mukmin harus ada di antara itu. Ya. Kapan? Ya seperti diibaratkan burung, jemaah sekalian. Ketika salah satu sayapnya patah, maka pasti dia tidak akan normal untuk ya beraktivitas. Jadi begitu juga seorang mukmin, antara al-khauf wal raja ini, rasa harap dan rasa takut itu harus seimbang dalam dirinya. Ya. Kenapa berharap, jemaah sekalian? Karena kita ini tidak ada jaminan. Ya. Kita sholat belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat kualitas sholat kita. Ya, sangat jauh dari yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin kita sholat, tapi pikiran kita masih kemana-mana. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya kadang kita sholat, ya kalau ada yang kita lupa sebelum sholat, sholat saja. Itulah kualitas sholat kita. Ya, mungkin kunci kita tidak tahu di mana disimpan, ya sholat saja. Ya, itu bisa diingat itu. Ya. Disebabkan karena kita tidak ya khusyuk dalam ibadah salat kita. Ya. Dan ya seperti yang ada sahabat yang dalam sebuah peperangan dia terkena panah di bagian betisnya. Ya. Dan tentunya kita tahu ya ini membutuhkan amputasi ya kalau di dunia kedokteran. Sebenarnya sahabat ini sudah ditawarkan seperti itu. Ya. Maka ya sahabat ini pun mengatakan, ya kalau engkau mau mengamputasi saya punya kaki, ya saya sholat dulu. Ya. Artinya ya kalau dia sholat dia tidak rasa itu sakitnya. Ya kalau dia amputasi. Saking khusyuknya sahabat itu ya dalam sholat. Ya. Jadi inilah ya kenapa generasi para sahabat itu dimuliakan oleh Allah. Ini kalau salah satunya adalah karena memang kualitas ibadah mereka luar biasa. Ya, ketika mereka sholat ya betul-betul khusyuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, kenapa kita ya berharap ya sekali lagi karena kita tidak tahu ya. Dan kenapa kita takut? Ya, karena memang juga ya tidak ada jaminan. Makanya harus seimbang ya. Dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah mengatakan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Artinya kita tidak akan berhenti berharap sebesar apapun dosa kita. Ingat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi jangan berhenti ayatnya sampai di situ. Ya. Ada lanjutannya ayat itu. Allah mengatakan,
wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi ketahui bahwasanya siksa Allah juga sangat pedih. Ya. Artinya jangan bermodalkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sehingga kita bermudah-mudah melakukan kemaksiatan, kemudian ujungnya kita mengatakan Allah Maha menerima taubat, Allah Maha mengampuni dosa. Ya, ketahui juga bahwasanya ya setiap orang yang berdosa itu akan menjalani proses, ya, dan azab itu sangat pedih, ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita tidak bermudah-mudah, ya, kita tidak dengan gampangnya melakukan kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus berada di antara, ya, raja dan khauf, ya, harus harap dan cemas, ya. Dan ketika hanya salah satunya, ya, ketika kita hanya harap terus berharap, ya, bahwasanya Allah Maha Pengampun, ya, maka kita akan terjatuh kepada menganggap remeh dosa, ya. Dan ketika kita cuma takut terus, maka hilang pengharapan itu. Disinilah kadang orang berputus asa, ya, bahwasanya azab Allah sangat pedih sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk, ya, bertobat, ya, menganggap apa yang telah dilakukan itu tidak bisa dihapus dengan, ya, taubat, ya. Nah, inilah ikhwan sekalian, ya, seorang mukmin kata Imam Ibnu Taimiyah harus berjalan di atas dua sifat ini, ya, ar-raja dan al-khauf, rasa harap dan takut. Kemudian la malja'a wa la manja minka illa ilaik, ya. Tidak ada lagi tempat untuk terbebas, ya, dan tidak ada tempat untuk berlari bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Saya beriman kepada kitab, yaitu Al-Qur'an yang engkau turunkan kepada, ya, umat ini, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan saya beriman kepada nabi yang diutus kepada, ya, kami. Jemaah sekalian, sampai di sini doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, fa innaka imitta min lailatika mitta alal fitrah. Jadi engkau, ya, kata Rasulullah, ya, Rasul mengatakan kepada si fulan tadi yang di sini tidak disebutkan siapa orangnya, ya, Rasulullah mengatakan engkau jika membaca doa ini dan engkau meninggal di malam itu, ya, maka engkau akan meninggal di atas fitrah, ya, meninggal di atas keislaman. Wa in asbahta asabta khairan, dan jika engkau terbangun di waktu subuh, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh, ya, atau disepakati oleh Imam Bukhari dan, ya, Imam Muslim. Jadi kalau dikatakan muttafaqun alaih, sekalian, itu artinya disepakati, ya, kesahihan hadis ini oleh dua syekh, ya, dua rawi hadis, ya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Meskipun kesepakatannya di sini, ya, kadang disepakati makna, ya, dan lafaz yang berbeda, ya, dan kadang memang disepakati lafaz dan maknanya oleh Imam, ya, Bukhari dan Imam Muslim. Karena wa fi riwayatin fi sahihain anil Barra qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, ya, summa taji ala syiqqikal ayman wa qul. Jadi khas kalian, ada riwayat yang lain dan juga dari Al-Barra Ibnu Azib, ya, di sini disebutkan qala li Rasulullah, ya, ini secara jelas Barra bin Azib mengatakan Rasulullah berkata kepada saya, ya. Jadi kalau kita di hadis yang pertama tadi disebutkan ya fulan, ya, wahai fulan. Ya, kalau fulan ini pas kalian, ya, kalau kita mungkin siapa, ya? Ya, kalau di bahasa kita, ya, artinya fulan si anu, ya. Ya. Ada juga istilah allan, ya, sama, ya, fulan dan allan.
Nah, kalau dalam riwayat yang kedua ini, ya, ikhwas kalian, Al-Bara ibnu Azib, rawi hadis ini mengatakan Rasulullah berkata kepada saya. Jadi artinya ya khitab ini kepada Al-Bara ibnu Azib, ya, di mana Rasulullah mengatakan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jika engkau menuju tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk melaksanakan ibadah salat. Jadi ini sunnah sekalian, ya, petunjuk Rasulullah, ya, dalam hal kita ingin tidur, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita supaya kita terlebih dahulu berwudu. Nah, ya. Jadi membersihkan diri. Ya, bahkan ada hadis yang mengatakan, ya, man nama wa biyadihi gumrun fa asabahu syai' fala yalumanna illa nafsa. Siapa yang tidur dan di tangannya masih ada bau makanan, ya, gumrun, bau makanan, mungkin kita habis makan kemudian tidak cuci tangan, tidak, ya, tidak membersihkan, aroma dari makanan itu, sisa makanan itu masih ada di tangan kita, dan dia dikena penyakit disebabkan karena itu, kata Rasulullah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, ya, karena memang agama kita memerintahkan, ya, sunnah untuk kita berwudu, ya, sebelum kita tidur, ya, dan sifat wudunya itu sama dengan ketika kita ingin melaksanakan ibadah salat. Tsumma taji' ala shiqqikal aiman. Ya, dan Rasul mengatakan kemudian tidurlah engkau di atas punggung yang sebelah kanan. Ya. Jadi kemudian Rasul mengatakan waqul, dan ucapkanlah doa. Ya, doa yang kita sebutkan di riwayat pertama tadi, ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Inilah bunyi hadis yang doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu, ya, dalam riwayat pertama. Dan summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah doa ini akhir yang paling engkau katakan sebelum tidur. Nah, ya, jadi tentunya ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hendak tidur. Nah, ya, jadi kalau sekalian ayat kursi, ya, kemudian 3 kul. Ya, itu secara khusus hadisnya Rasulullah sebutkan, ya, kita mengumpulkan seperti ketika kita berdoa, ya, mengumpulkan tangan kita, ya, ketika membaca ayat kursi, ya, ada yang mengatakan setiap, ya, ayat yang kita baca ayat kursi kemudian dihembuskan, ya, an-nafakh. An-nafakh itu sekalian semburan yang diikuti air liur sedikit, ya. Jadi kalau kita, ya, ditiup keras, ya, semburan, ya, itu ikut ada air liur kita yang ikut, ya. Itu salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semburan kita ada ikut liurnya, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita, ya. Kemudian begitu juga yang qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, ya, 3 kali, dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya, itu masing-masing, ya, ada yang mengatakan masing-masing dan ada juga yang mengatakan sekalian, ya, baca kemudian disemburkan ke seluruh anggota tubuh kita. Ini kata Rasulullah dalam hadis, ya, ruqyah, ya, itu adalah tameng dari sihir dan gangguan jin. Jadi kalau sekalian, ya, membentengi diri kita lebih utama daripada meminta untuk diruqyah. Ya, jadi kita bentengi diri kita dari sebab-sebab gangguan, ya, jin dan sihir. Terus kalian, kita sebutkan ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah istihbabu ta'limin nasil khaira
wa haddahum ala qauli. Ya. Hadis ini ya menunjukkan sunnahnya atau dianjurkannya mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Jadi menyebarkan kebaikan kepada ya orang lain dan memberikan motivasi untuk membaca doa yang disebutkan dalam riwayat ini. Karena di sini disebutkan ketika kita ingin tidur. Nah, ya. Jadi kalau sekalian tidur kita ini ya bisa dijadikan sebagai ladang pahala. Ya, ketika kita ya menghantarkan tidur kita dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh agama kita yang mulia ini. Kemudian kalau sekalian ihtimamul Islam bikulli syu'unil hayati wa umuril ibad fi yaqwadhatihim wa naumihim wa hayatihim wa mautihim. Ya. Islam memiliki perhatian yang sangat besar untuk seluruh urusan kehidupan ya dan urusan-urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fi yaqwadhatihim ya dalam keterjagaannya, wa naumihim dan dalam tidurnya, wa hayatihim wa mautihim dan bahkan hidup dan matinya. Ya, jadi jemaah sekalian, Islam mengatur kita di seluruh ya, tanpa ada terkecuali. Ya. Dalam masalah mati, sekalian Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun aktivitas kita kecuali di situ ada adab Islam. Ya, masuk WC jamaah sekalian, mungkin hal yang sangat sederhana yang kita ya dalam pandangan kita. Ya, masuk WC. Apa kira-kira hikmahnya di balik masuk WC kaki kiri? Ya. Yakin pasti ada hikmahnya. Kenapa kalau keluar harus kaki kanan? Padahal mungkin dalam pandangan kita sama saja. Ya, mau kanan mau kiri sama saja. Ya. Masuk masjid, kenapa harus kanan dulu? Kenapa ya? Kenapa bukan kiri? Ya pasti semua ada hikmahnya. Itulah Islam mengajarkan kepada kita adab-adab. Ya. Makan, ya, yang kita aktivitas yang tidak bisa terbebas dari kita, makan. Sekali. Rasul mengatakan, ya, kul biyaminik, ya, kepada ya anak kecil, ya gulan sambillah, ya ada anak kecil yang makan di samping Rasulullah. Dan tangannya itu anak ini makan dan tangannya kemana-mana ya. Jadi ya ini disebutkan oleh para ulama kita ya, larangan untuk tangan itu kemana-mana ya. Jadi kalau itu yang bisa dijangkau itu saja diambil, jangan di sana lain ambil lagi. Ini ada makan sekali ya. Tapi kata Imam An-Nawawi ya boleh seperti itu, yang penting lauknya itu memang beda jenisnya. Ya. Kalau ayam di sini, ayam di sana, yang di sini tidak diambil. Ya. Karena sama aja. Ya kecuali di sana mungkin kondro atau beda jenisnya maka boleh. Ya. Jadi Rasul mengatakan, ya gulam sambillah. Wahai anak kecil, terlebih dahulu bacalah basmalah. Ya. Mau bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tafadhol, tidak ada perbedaan. Ya. Ini jangan kita juga terlalu sempit memahami. Bismillah kita boleh bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, ini kalau terlalu sempit fikih kita ya seperti ini, ya. Kemudian Rasul mengatakan wakul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Ya. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang ada di sekitarmu. Ya. Jangan kemana-mana ya, seperti yang disebutkan tadi ya, Imam An-Nawawi mengatakan ya kecuali jenis makanan itu ya memang berbeda ya, dan itu meskipun demikian ya kata para ulama kita, meskipun berbeda kita harus ajarkan ya apa saja yang ada di dekat kita ya, jangan terlalu jauh ya. Bahkan dalam kitab Minhajul Qasidin ya, yang merupakan mukhtasar dari kitab Ihya Ulumuddin, nah sekalian ya, salah satu yang diajarkan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah ya bagaimana kita bersederhana dalam urusan makanan. Nah, ya. Jangan ya jadikan sebagai tujuan hidup itu makanan. Ya.
Tapi makan itu kenapa kita lakukan? Karena memang kita butuh. Ya. Sekedar untuk menyelesaikan kebutuhan kita, ya itu sudah cukup. Ya. Kata ya dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya bahwasanya makan itu tujuannya adalah untuk menegakkan tulang sulbi kita agar bisa beribadah kembali. Nah, ya. Jadi kalau lapar kan tidak bisa tegak, kita lemah. Ya, maka dibutuhkan makanan untuk kemudian ya menjadikan kita memiliki kekuatan sehingga bisa menegakkan kembali tulang sulbi kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Ya. Beda halnya dengan kebanyakan kita hari ini, ya makan itu kadang sebenarnya sudah cukup dengan beberapa jenis, tapi harus ditambah lagi dengan ya berbagai macam jenis makanan. Nah, ya. Bahkan ya sebagian di antara manusia hari ini menjadikan makanan itu sebagai ya madkhal, ya pencarian rezeki, ya itu dengan konten ya ada namanya mukbang, ya yang kadang ya tidak perhatikan lagi etikanya ya di dalam makan, ya. Ala kulli hal jemaah sekalian, Islam begitu memperhatikan seluruh aspek kehidupan kita. Jadi tidak ada satupun yang Islam luput ya untuk memberikan adab-adab ya dan etika-etika kepada kita di dalam melakukan aktivitas kita. Ya. Kemudian termasuk jemaah sekalian ya penampilan kita ya bersederhana. Ya, jangan munculkan pakaian yang ketika kita pakai orang pasti melirik kepada kita. Itu disebut dengan libasu asyukra. Ya. Jadi ada memang jenis itu ya, yang artinya modelnya nadir. Ya, modelnya itu dia jarang sekali ada di sini. Ya. Atau mungkin warna yang terlalu mencolok. Ya. Ini kita di libas syukur intinya ikhwan sekalian adalah ketika kita memakai pakaian itu orang langsung kaget. Ya. Itu libas syukur. Jadi solusinya ada dua. Ya, kalau kita memang tidak melanggar syariat, maka itu perlu pembiasaan. Jangan langsung bikin kaget orang ya, dengan jenis pakaian kita. Nah, ya. Atau yang kedua, sekalian hindari, karena memang kita berlebih-lebihan di dalam menetapkan pakaian itu. Bahkan ada sebagian yang kita sayangkan yang menetapkan jenis pakaian tertentu, yang katanya ini adalah pakaian sunnah. Nah, ya, sekalian, ya, ahabbul thiyab ila Rasulullah sallallahu al-qamis. Ya. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah al-qamis. Ya. Apa itu al-qamis? Sekalian, ya, Rasulullah tidak datang dalam bentuk model. Ya. Jadi Rasulullah ya seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan makna al-qamis adalah libasu ahlil balad. Ya. Al-qamis itu artinya pakaiannya ya penduduk setempat. Ya. Jadi kalau itu yang penting tidak melanggar aturan, ya. Atau ya tidak melanggar syariat. Intinya. Ya, kecuali mungkin ada pakaian yang ya mungkin batik yang menyerupai wajah seseorang, ada gambar bernyawa. Nah, ini disayangkan Bulukumba ini punya batik ada gambar ya orangnya. Nah, ini yang dilarang sekalian. Ya, tapi jangan juga yang PNS langsung nggak usah pakai. Nah, ya. Nah, intinya begitu sekalian. Jadi pakaian itu tidak ya mau jubah mau itu tidak ada masalah ya. Yang penting tidak melanggar syariat. Ya. Jadi kalau melebihi mata kaki, nah itu yang dilarang. Nah, ya. Kalau sempit artinya ya membentuk tubuh kita meskipun kita laki-laki, itu juga jangan yang terlalu sempit. Ya. Itu intinya jemaah sekalian. Ya, Islam memiliki perhatian yang sangat besar di setiap urusan kita. Kemudian ikhwas sekalian, al-Islamu huwa dinul fitratis salimah wa bidzalika tashhadul uqulu al-mustaqimah. Islam itu adalah agama fitrah. Ya.
Jadi fitrah kita itu sudah bisa menerima Islam itu. Ya. Makanya logika-logika kita itu bisa menerima, ya, logika-logika yang selamat, ya, logika yang sehat, akal yang sehat itu bisa menerima Islam. Jadi ya ketika kita ingin tidur, ikhwas sekalian, sampai Islam memberikan aturan, ya, memberikan zikir-zikir, ya, agar kemudian kita tidak sekedar tidur, ya. Karena kalau sekedar tidur, semua makhluk itu tidur. Jadi model tidurnya ya beda-beda. Makanya tentang tasbih Allah mengatakan, ya, semua yang ada di atas bumi ini itu bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihah. Ya, tapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau kita manusia ya bertasbih ya dengan ucapan subhanallah, ya, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun hewan, ya kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Yang jelas mereka bertasbih, ya. Begitu juga persoalan-persoalan yang lain seperti tidur, semua tidur. Ya. Ada yang mengatakan bagaimana tidurnya ikan. Ya. Ya Allah yang jelas, ya. Ya. Jangan samakan kita dengan ikan. Ya. Kalau kita kena air mata kita, itu tidak bisa tidur. Kalau ikan, ya Allah, kadang memang habitatnya dia air. Ya. Tapi kadang memang ada orang yang mencari konten-konten supaya terkenal dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Bagaimana caranya ikan tidur. Ya. Ada memang yang ada aplikasi itu, ya, yang muncul pertanyaan di video kita, ya. Sehingga marah-marah kadang di situ, ya, karena pertanyaannya tidak masuk akal. Ya. Ala kulli hal ikhwas sekalian, ya, logika yang sehat itu pasti bisa menerima, ya, Islam, ya, karena ajaran-ajaran yang diajarkan dalam agama kita itu adalah ajaran-ajaran yang memang sudah sesuai dengan fitrah kita, ya, sesuai dengan fitrah kita diciptakan. Fitrah itu artinya dari kata fatara yafturu, ya, artinya Allah menciptakan. Jadi apa yang menjadi asal muasal kita, fitrah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah akan kembalikan kita. Jadi kehidupan ini, ya, semuanya kembali kepada fitrah kita. Nah, ya, makanya yang kita baca dalam doa iftitah kita, ya sekalian, ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ya, fataras samawati wal ardi, ya. Jadi bahkan, ya, setiap aktivitas kita mungkin diwakili dengan sholat. Jadi sholat kita itu kita ikrarkan diri kita bagaimana kita menghadapkan wajah kita kepada Allah yang telah menciptakan manusia, menciptakan kita ini. Jadi fitrah kita. Ya. Jadi di anggota tubuh kita ini, saudara sekalian, ya, anggota tubuh kita yang paling tinggi adalah kepala kita. Nah, kepala kita ini diturunkan, disujudkan, ya, ke dasar lantai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya memang manusia itu harusnya tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak mau tunduk, tidak mau sujud, maka disinilah kesamaan kita dengan, ya, makhluk-makhluk pembangkang. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan ketika kita membaca Al-Quran dan sampai kepada ayat-ayat yang ada perintah untuk bersujud, ya, disebut dengan sujud tilawat. Pas kalian, ya, ketika kita sujud, maka iblis itu akan menyesal sebesar-besarnya. Ya. Ketika melihat seorang manusia membaca, ya, Al-Quran dan mendapati ayat sajadah, kemudian dia sujud. Ya. Iblis kemudian mencela dirinya karena dulu dia diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dan dia tidak bersujud, ya, sebagai bentuk pembangkangan. Ya. Maka sekalian, inilah sekali lagi, ya, yang merupakan fitrah kita, ya, diciptakannya kita di atas permukaan bumi ini. Kemudian istihbabu al-irtija ala syakil aiman. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita disunnahkannya
untuk kita tidur di atas ya punggung sebelah kanan kita ya. Jadi dari sisi kesehatan juga tentunya itu sudah ada yang mengkaji ya, memang ya ketika kita istirahat tidur itu anggota tubuh bagian kanan itu memang dibutuhkan untuk ditindis ya. Karena ada aspek kesehatannya di situ. Ya, ala kulli hal, sekalian, ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum kita tutup, khusus untuk tidur di atas di bagian sebelah kanan kita ini, sebagian ulama mengatakan maksudnya itu adalah di awal tidur. Ya. Di awal tidur, karena kita tidak bisa kuasai diri kita setelah kita tertidur. Ya, kita tidak sadari karena tidur itu adalah an-naumu akhul maut. Ya, tidur itu adalah saudara dari kematian. Ya, jadi kita tidak sadar apa yang terjadi ketika tidur. Makanya ketika kita bangun tidur diperintahkan untuk cuci tangan sebelum kita masukkan tangan kita di bejana. Ya, karena kata Rasulullah, engkau tidak mengetahui di mana itu tanganmu bermalam tadi malam. Apakah di tempat kotor atau tempat yang bersih. Ala kulli hal, ya bagi yang belum menikah ya belum ada jaminan juga ya. Ya, karena ya masing-masing punya tempat yang kotor. Ya, ala kulli hal. Ya, ini khas kalian. Jadi tidur itu adalah saudara dari kematian sehingga kita tidak menyadari itu. Ya. Saya kira demikian ikhwas kalian, tersisa beberapa pelajaran tapi waktu yang batasi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.